Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan efek nocebo. Firman Tuhan terambil dari Amsal pasal 17 ayat 22 dan Filipi pasal 4 ayat 8 sampai dengan 9. Hati yang gembira adalah obat yang banjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jika Anda pernah mendengar mengenai placebo, maka mungkin Anda juga tahu mengenai efek nocebo. Placebo adalah obat berbentuk kapsul yang sesungguhnya tidak memiliki kandungan obat apapun di dalamnya, karena hanya diisi dengan gula. Namun pasien yang mengalami sakit akan dikelabui dengan mengatakan bahwa obat itu ampuh untuk menyembuhkan penyakitnya. Dengan dorongan kepercayaan yang kuat dari dalam diri pasien bahwa dengan meminum obat itu dia akan sembuh, maka tubuhnya dapat benar-benar pulih lebih cepat. Inilah yang disebut sebagai efek placebo. Namun efek nocebo adalah kebalikannya. Efek ini terjadi ketika ada sebuah pemikiran negatif dari diri seorang tentang perawatan yang sedang dijalaninya atau obat-obatan yang dikonsumsinya. Contohnya adalah ketika seorang ibu berpikir bahwa semua pengobatan yang dia jalani adalah sia-sia dan tidak berguna, maka pengobatan tersebut benar-benar tidak akan membawa hasil yang baik. Atau ketika orang itu mencemaskan efek samping obat-obatan secara berlebihan, maka efek samping tersebut dapat benar-benar terjadi. Efek nocebo dapat memberikan dampak seperti gatal-gatal, sakit perut, muntah, depresi, susah tidur, hilang nafsu makan, disfungsi seksual, atau sakit kepala. Baik placebo maupun nocebo dihasilkan dari pikiran dan psikologis seorang. Hal ini membuktikan bahwa kekuatan pikiran dan perasaan manusia sangatlah dahsyat. Jangan pikiran kita tidak terus-menerus diisi dengan hal-hal negatif. Pikiran yang dipengaruhi dengan berbagai macam hal negatif dan pesimis benar-benar dapat menjadi racun yang melemahkan tubuh kita, terutama jika kita sedang mengalami sakit. Sesungguhnya baik efek placebo maupun nocebo adalah perwujudan fisik yang nyata dari ayat firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Ketika kita sedang mengalami sakit secara fisik, cobalah berhenti memikirkan hal-hal buruk yang dapat terjadi pada diri kita. Jangan berpikir bahwa kondisi kita akan semakin buruk, atau bahwa obat-obatan yang kita minum tidak akan ada gunanya. Jangan pikirkan bahwa tubuh kita akan semakin lemah dan kita akan semakin menyusahkan orang lain. Jangan berpikir bahwa kita tidak berguna dan hanya menjadi beban bagi keluarga kita. Buanglah jauh-jauh semua pikiran tersebut dan gantilah dengan pikiran bahwa kita akan segera sembuh. Pikiran bahwa setiap pengobatan yang kita jalani akan semakin memperkuat tubuh kita. Jika orang yang lumpuh dapat berjalan, dan yang buta melihat, dan yang mati bangkit kembali karena kuasa Yesus,
Demikian juga Yesus memiliki kuasa yang lebih dari sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit kita. Yang harus kita lakukan hanya percaya kepadanya, serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Bersukacitalah, karena hati yang dipenuhi dengan sukacita itu dapat membawa pemulihan bagi tubuh kita jauh lebih cepat dari yang kita sadari. Imani firman Tuhan tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, aku tidak akan pernah lagi berpikir negatif ketika aku sakit, sebab aku percaya dengan kuasa-Mu, aku pasti dapat disembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.